Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Kamana Agustina dari kelas 4D4 LKP dengan NRP 21216056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas K3L saya dengan judul Penerapan K3 di bidang pengelasan. Latar belakang. Yang pertama, angka kecelakaan kerja menurut ILO, yakni International Labour Organization. Setiap tahun, lebih dari 250 juta kecelakaan kerja tercatat di seluruh dunia, dan lebih dari 160 juta pekerja mengalami penyakit akibat kerja. Bahkan, dampak dari kecelakaan kerja sangat tragis, dengan sekitar 1,2 juta pekerja kehilangan nyawa akibat insiden-insiden tersebut. Yang kedua, ada risiko dalam pengelasan dan pentingnya K3. Pengelasan adalah proses penyambungan logam yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Risiko pengelasan meliputi percikan api, radiasi ultraviolet, asap beracun, dan panas ekstrim yang dapat mengakibatkan cedera fisik serius atau penyakit akibat kerja jika tidak diantisipasi dengan penerapan K3 yang tepat. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya K3 dalam pengelasan. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah K3 untuk meminimalkan resiko kecelakaan dalam pengelasan. Selanjutnya ada pula manfaat. Yang pertama, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera bagi pekerja yang melakukan pekerjaan pengelasan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, yakni batasan masalah. Pembahasan difokuskan pada resiko dan tindakan pencegahan, serta peraturan yang mengatur terkait K3 di bidang pengelasan. Berikut peraturan terkait K3 di bidang pengelasan. Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor Peraturan Nomor 2 garing MEN garing 1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dan yang ketiga, ada ISO 45001. Dan yang keempat, Peraturan ILO. Selanjutnya ada risiko dari pengelasan. Yang pertama, paparan asap dan gas dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan penyakit paru-paru. Yang kedua, bahaya fisik, yakni risiko luka bakar, iritasi mata, dan cedera kulit dari panas dan cahaya intens. Yang ketiga, sengatan listrik. Alat las yang memakai listrik tinggi bisa menyebabkan sengatan jika tidak hati-hati. Dan yang terakhir, api dan ledakan. Percikan las bisa memicu kebakaran atau ledakan kalau ada benda mudah terbakar di sekitarnya. Selanjutnya, tindakan pencegahan. Yang pertama, pemaparan asap dan gas. Kita dapat menggunakan ventilasi yang baik atau alat penghisap asap untuk mengurangi paparan asap. Kita juga bisa memakai masker atau respirator yang sesuai agar tidak terhirup asap dan gas berbahaya. Selanjutnya ada bahaya fisik, yakni kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian tahan api. Pastikan juga area kerja bebas dari benda tajam atau berbahaya yang bisa melukai. Selanjutnya ada sengatan listrik. Kita bisa periksa dulu kabel dan peralatan sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada yang rusak. Gunakan pula sarung tangan isolasi atau sepatu anti sengatan listrik saat bekerja. Dan yang terakhir, api dan ledakan. Kita bisa menjauhkan bahan mudah terbakar dari area pengelasan. Kita juga bisa menggunakan alat pemadam api yang ditaruh di dekat area kerja untuk antisipasi jika terjadi kebakaran. Selanjutnya merupakan APD pengelasan. Yang pertama, kacamata, yang kedua, helm, yang ketiga, backpack, yang keempat, sarung tangan, dan yang terakhir, sepatu. Berikut merupakan data pendukung. Di sebelah kanan merupakan tabel distribusi frekuensi pendidikan, umur, masa kerja, pengetahuan, sikap, penggunaan APD, lingkungan kerja fisik, dan kecelakaan kerja. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa mayoritas umur
tukang las pada usaha bengkel di Las Desa Bandar, Kelipah berada di rentang 20 hingga 30 tahun, sebanyak 22 orang. Mayoritas berpendidikan SD sampai SMP sebanyak 28 orang. Masa kerja selama kurang dari 5 tahun sebanyak 30 orang. Pengetahuan kurang sebanyak 13 orang, sikap kurang sebanyak 11 orang, tidak menggunakan APD secara lengkap sebanyak 36 orang, dan pernah mengalami kecelakaan kerja sebanyak 30 orang. Berikut merupakan data pendukung menggunakan analisis birafiat dengan uji statistik chi-square. Yang pertama, berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 22 orang tukang las berumur 21 hingga 30 tahun, 12 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 28 orang tukang las yang berpendidikan SD hingga SMP, 20 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Dan yang pada tabel 4 menunjukkan bahwa 30 orang tukang las yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun, 12 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 32 orang tukang las dengan pengetahuan yang baik, 14 diantaranya pernah juga mengalami kecelakaan kerja. Dan yang tabel 6 terlihat bahwa dari 11 orang tukang las dengan sikap yang kurang, 10 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, dan yang nomor 7, terlihat bahwa 36 tukang las menggunakan APD tidak lengkap. 25 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, dari tabel 8 terlihat bahwa 12 orang tukang las dengan lingkungan tidak fisik, 10 diantaranya pernah mengalami kecelakaan kerja. Dari hasil yang diperoleh tentang analisis faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada usaha bengkel las di Desa Banjar Klipa tahun 2022 diperoleh ada pengaruh umur, masa kerja, pendidikan, sikap, pengetahuan, penggunaan APD, dan lingkungan fisik dengan kecelakaan kerja. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bidang pengelasan sangat penting. Melalui penggunaan APD, pelatihan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan dapat secara signifikan mengurangi resiko pada bidang pengelasan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pelatihan. Yang kedua, pengawasan kepatuhan K3. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan prosedur K3. Dan yang terakhir, penyediaan APD. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.